Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wanginong Pratidina dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 25 akan mempresentasikan tentang hukum Bernoulli. Cakupan presentasi kali ini yaitu yang pertama membahas tentang sejarah terciptanya hukum Bernoulli, yang kedua membahas tentang fenomena yang mendasari ditemukannya konsep Bernoulli, dan bagaimana persamaan Bernoulli itu didapatkan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penerapan hukum Bernoulli pada era modern saat ini. Sejarah hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum Bernoulli ini dinamakan dari penemu hukum Bernoulli itu sendiri, yaitu Daniel Bernoulli, berdasarkan bukunya yang berjudul Hydrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Berikut adalah sedikit biografi dari Daniel Bernoulli. Jadi, Daniel Bernoulli lahir di Belanda pada tahun 1700, tetapi memutuskan untuk menetap di Swiss sejak usianya 5 tahun. Ia berasal dari keluarga matematikawan terkenal Eropa. Hal ini membuat Bernoulli dan saudara-saudaranya dididik untuk mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang matematikawan, walaupun bidang yang mereka geluti tidaklah sama. Daniel Bernoulli dikenal sebagai anak yang cerdas, bahkan di antara kedua saudaranya, ia telah menjadi seorang dokter sebelum menginjak usia 21 tahun. Namun, karena pada dasarnya Bernoulli adalah seorang ilmuwan yang lebih senang melakukan riset ilmiah, ia tidak pernah melakukan praktik sebagai dokter. Pada pertengahan abad ke-18, Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal karena menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika Newton dalam objek-objek kecil. Seperti yang kita telah ketahui, hukum-hukum Newton telah banyak diterapkan untuk objek-objek yang besar, seperti bulan, planet, dan lain-lain, tetapi tidak untuk yang kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton tersebut pada partikel-partikel yang kecil, terutama unsur gas dan cairan. Pada tahun 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Ia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Setelah melakukan banyak percobaan, Bernoulli mendapat kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Setelah menetap 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana ia dipercayai sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan terakhir fisika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan buku Hydrodinamika. Di dalam buku Hydrodinamika memuat hasil riset terpenting Bernoulli, yang menghasilkan prinsip Bernoulli, yaitu yang berbunyi sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Selanjutnya adalah fenomena yang mendasari ditemukannya konsep Bernoulli. Jadi, Daniel Bernoulli membawa ketelitian matematika tingkat tinggi untuk mempelajari fenomena alam, khususnya fenomena yang terkait dengan cairan dan gas. Dia sangat terpesona dengan perilaku cairan. Setelah dilatih sebagai dokter, Bernoulli menggabungkan pengetahuan medisnya dengan keterampilan matematika dan analitisnya untuk mempelajari kecepatan aliran cairan melalui ruang tertutup seperti pada pembuluh darah. Pengamatan Bernoulli menghasilkan metode pertama yang efektif untuk mengukur tekanan darah. Metode ini mengarah pada penurunan persamaan fluida. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tekanan fluida ditentukan oleh kecepatannya. Tekanan fluida akan menurun seiring dengan peningkatan kecepatannya. Persamaan hukum Bernoulli ini erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida. Munculnya persamaan Bernoulli didapatkan dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut, yaitu tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Selanjutnya adalah rumus persamaan Bernoulli.
Asas Bernoulli merupakan asas yang menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Berikut adalah rumus-rumus persamaan hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Atau yang kedua yaitu P1 ditambah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan keterangan P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian pipa dari tanah, dan rho sama dengan massa jenis fluida. Memasuki ke pembahasan paling terakhir yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Fluida di sini bukan berarti air atau zat cair saja, tetapi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalamnya. Penerapan yang pertama yaitu pada gaya angkat pesawat terbang. Ketika pesawat meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat tersebut akan lebih kecil daripada bagian bawah badan pesawat. Sebaliknya, kecepatan di bagian atas badan pesawat lebih tinggi daripada di bagian bawahnya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bawah pesawat sayap lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia bisa take off. Penerapan kedua yaitu pada alat penyemprot obat nyamuk. Ketika bagian pompanya ditekan, maka akan berlaku kondisi kecepatan tinggi dan tekanan rendah pada bagian tabung yang berisi cairan tersebut, sehingga mendorong cairan di dalamnya untuk naik dan keluar dari alat penyemprot. Yang ketiga yaitu kaos menggembung saat mengendarai sepeda motor. Saat menaiki sepeda motor dan hanya menggunakan kaos, maka kaos akan menggembung pada bagian belakangnya. Kondisi ini secara tak langsung memperlihatkan adanya penerapan Bernoulli. Mengapa demikian? Karena pada saat mengendarai sepeda motor dengan cepat, kecepatan udara di bagian belakang menjadi lebih kecil dan tekanan udara yang muncul di belakang tubuh akan menjadi lebih besar. Karena perbedaan tekanan udara inilah yang akhirnya membuat tekanan udara mendorong baju ke belakang hingga terbang dan menggembung tak karuan. Yang keempat yaitu saat menekan selang air. Saat menyiram bunga, membersihkan motor, dan sejenisnya, kita akan cenderung menyiram dengan cara menekan selang airnya. Tujuannya agar aliran air menjadi lebih kencang dan jarak tembakan menjadi lebih jauh. Kondisi ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli, yaitu semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanannya. Yang kelima yaitu pada tabung pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur aliran suatu gas di dalam sebuah pipa dengan menggunakan prinsip hukum Bernoulli dengan persamaan V sama dengan akar 2G rho aksen H per rho. Penerapan hukum Bernoulli yang terakhir atau yang keenam adalah pada pipa Venturi. Pipa Venturi atau venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter untuk menentukan kecepatan aliran zat cair yang masuk penampang 1 dan 2 yang dirumuskan sebagai berikut ini. Sekian presentasi tentang hukum Bernoulli dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.